Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatul Widatni, E2019-2452. Di sini saya akan menjelaskan tentang model spiritual, model penciptaan nilai dengan cara kreasi dan gagasan, dan model penciptaan nilai melalui produksi. Yang pertama yaitu model spiritual. Model spiritual adalah model keyakinan, yaitu keyakinan bahwa segala sesuatu yang sebenarnya sudah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karenanya, segala sesuatu yang sudah diciptakan manusia itu tinggal berpikir, bertindak, dan menjaga berbagai keseimbangan secara kreatif. Manusia juga harus berusaha untuk menggali, menemukan, dan mengembangkan ciptaannya. Kunci utamanya berada pada kemauan dan kemampuan manusia itu sendiri untuk menggali dan mengungkap ciptaannya. Dalam ajaran Islam, Al-Quran, misalnya dikemukakan bahwa Allah SAW telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya untuk kelangsungan hidup makhluknya. Dan yang kedua yaitu model penciptaan nilai dengan cara kreasi dan gagasan. Seperti yang kita ketahui bahwa masih banyak industri kecil yang kurang mampu berkreasi untuk meningkatkan nilai tambah. Ada beberapa macam cara berkreasi dan menghasilkan gagasan untuk meningkatkan nilai tambah, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu kreasi dan gagasan untuk mengembangkan usaha dan peluang usaha baru yang dapat dilakukan dengan cara menciptakan relung usaha yang belum digarap oleh orang lain, ataupun menciptakan sendiri relung-relung pasar dengan menciptakan kegunaan dan kemudahan produk-produk yang baru. Yang kedua yaitu kreasi dan gagasan untuk mengembangkan output baru, yaitu dengan cara menciptakan karakter produk seperti keistimewaan produk, standar produk, kualitas produk, dan kegunaan produk sehingga muncul kebaruan dari produk-produk tersebut. Yang ketiga yaitu kreasi dan gagasan untuk mengembangkan dan mengombinasikan input, yaitu bahan baku. Yang keempat yaitu kreasi dan gagasan untuk mengembangkan sumber permodalan baru, bahwa modal pada ekonomi kreatif itu bukan hanya modal uang material sebagai modal dasar, tetapi juga modal intelektual. Yang kelima yaitu kreasi dan gagasan untuk mengembangkan teknologi atau metode atau cara yang baru. Barang boleh yang lama, tetapi dengan cara-cara yang lebih efisien dan efektif. Yang keenam yaitu kreasi keistimewaan barang dan jasa serta pelayanan yang akan diberikan. Yang ketujuh yaitu kreasi dan gagasan untuk mengembangkan dan memperluas saluran, lembaga distribusi, dan wilayah pemasaran baru, misalnya dengan membuka jaringan pemasaran baru seperti Alfamart dan Yornat Circle dan mengembangkan agen. Yang kedelapan yaitu kreasi dan gagasan untuk mencitrakan produk, yaitu melalui proses perbaikan yang terus-menerus. Yang ketiga yaitu model penciptaan nilai melalui produksi. Nilai-nilai komersial yang diciptakan oleh industri kecil pada umumnya masih rendah dan didominasi oleh hasil produksi yang menonton dan terbatas dan tidak berkembang. Beberapa jenis turun-temurun tanpa standar kualitas dan harga yang jelas. Supaya industri kecil dapat menciptakan nilai tambah, hal tersebut perlu diadakan pengembangan produk yang menekankan pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu tentang pengembangan produk yang berbasis budaya dengan kreasi baru yang beragam. Misalnya, bagaimana cara mengkombinasikan produk khas dan kerajinan antar daerah dan kesenian antar daerah dan mengangkat budaya menjadi nilai-nilai komersial dan ekonomis. Yang kedua yaitu pengembangan desain produk yang dinamis. Pengembangan desain produk yang harus dilakukan secara kreatif dan berkesinambungan itu semakin cepat perubahan desain, maka cenderung semakin pendek lingkaran hidup produk tersebut. Jadi semakin dinamis desain produknya, maka cenderung semakin tinggi nilai tambah dan nilai ekonomis produk tersebut. Yang ketiga yaitu pengembangan standar produk yang sesuai dengan pangsa pasar. Produk harus menyesuaikan dengan kebutuhan pasar, akan tetapi bisa saja para kreator menciptakan sendiri standar dan desain produk baru untuk mengendalikan pasar atau konsumen. Yang keempat yaitu pengembangan produk yang ramah pengguna. Artinya, barang dan jasa-jasa yang dihasilkan akan memudahkan
memahami, membeli, menggunakan produk tersebut kapan saja dan di mana saja. Yang kelima yaitu perkembangan produk yang fleksibel dan beradaptasi dengan kebutuhan konsumen, dan perkembangan teknologi produk-produk yang dihasilkan dengan kebutuhan konsumen dan perkembangan teknologi. Yang keenam yaitu pengembangan standar kualitas produk perusahaan, yaitu berusaha menciptakan produk-produk kualitas yang terbaik sejak pertama kali. Itu jangan dibiasakan untuk menciptakan berbagai tingkatan atau penciptaan kualitas berbagai suatu produk kualitas akan produk kualitas 2 dan 3 dan seterusnya. Yang terakhir yaitu pengenalan lingkaran hidup produk. Jadi diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk di pasar. Semakin pendek lingkaran hidup produk, semakin tinggi nilai produk tersebut. Jadi semakin cepat menghasilkan produk-produk yang baru, maka semakin cepat daur hidup produk tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.